Rekornya pun lagi-lagi dikuliti sama netizen Indonesia bahwa memiliki hutang sekian miliar. Nama dia sebagai pemain itu tidak sementereng ketika dia menjadi pelatih. Secara elektabilitas itu Sintayong itu masih sangat tinggi ya di mata publik Indonesia. Tekanan dari mafia bola dan sejenisnya ya. Kan ya bahwa Coach Sintayong adalah warisan Bapak Iwan Bule. Faktor terbesar alasan Coach Sintayong ini diberhentikan ataupun dipecat ketika udah mulai nggak yakin nih atas peluang lolosnya kita ke ajang Piala Dunia. Dan agar diberi kesempatan dulu lah Coach Sintayong menyelesaikan tugasnya yang dia sudah mulai dari awal. Ini adalah pertaruhan besar atas elektabilitas ataupun pamor dari Bapak Erick Thohir. Keputusan yang nggak populer namun visioner ataukah sebuah blunder. Dalam video kali ini kita bakalan bahas tentang ramainya berita diberhentikannya Coach Sintayong, pelatih yang kental akan sejarah bagi bangsa kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Yang pertama, pasti kita semua sangat kehilangan atas kabar ini tentang diberhentikannya atau dipecatnya Coach Sintayong yang tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Dan sebelumnya juga mungkin dari saya pribadi juga ingin mengucapkan terima kasih ya secara tidak langsung kepada Coach Sintayong yang telah membawa banyak catatan-catatan manis terhadap timnas kita, timnas Indonesia, sejarah-sejarah yang dia buat sampai sejauh ini membawa timnas kita pada level yang berbeda di saat ini. Kontribusinya beliau terhadap persepak bolaan Indonesia pastinya kita nggak bakal lupain. Banyak dukungan yang mengalir untuk beliau dan saya rasa nama Coach Sintayong itu akan selalu berada di dalam hati kita. Bisa dibilang secara elektabilitas itu Sintayong itu masih sangat tinggi ya di mata publik Indonesia. Salah satu poin dalam jumpa pers yang diadakan PSSI pada tanggal 6 Januari hari Senin itu ya, salah satu poinnya itu adalah faktor terbesar alasan Coach Sintayong ini diberhentikan ataupun dipecat ketika hasil kekalahan melawan timnas Cina. Di mana publik waktu itu ekspektasinya sangat tinggi ya, bahwa di laga ini, pertandingan ini harusnya kita meraih 3 poin. Namun nyatanya, pada kenyataannya kita dikalahkan oleh China dengan skor 2-1. Di mana banyak kalangan itu yang menilai, kenapa kita nggak bermain lepas, serta mempraktekkan gaya menyerang bukannya bertahan. Sehingga waktu itu narasinya yang berkembang, Sintayong yang bertanggung jawab atas kekalahan ini. Yang tadinya hitung-hitungannya pada laga ini Indonesia harusnya menang ya. Tapi kenyataannya kalah. Karena waktu itu juga di laga tersebut, Cina juga kan kondisinya nggak baik-baik aja tuh. Banyak faktor-faktor lainnya di mana ekspektasi publik itu mengharapkan ataupun kayaknya bisa nih kita mengalahkan Cina. Namun pada akhirnya kita dikalahkan. Nah, itu salah satu poin yang bisa kita dapat dari jumpa pers yang dilakukan Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi PSSI, bahwa salah satunya adalah faktor kekalahan atas China yang menjadi salah satu alasan pemecatan Coach Sintayong ini. Menjadi puncak isu atau narasi ini berkembang bahwa STY akan pergi ataupun out itu ketika momentum Piala AFF ya, di mana Coach Sintayong itu membawa skuadnya di usia 22. Banyak pandangan publik itu ya udahlah biasa aja, nggak apa-apa, ini kan hanya bukan agenda resmi FIFA, cuman walaupun hasilnya dihitung itu mempengaruhi ranking di FIFA gitu ya, cuman banyak kalangan menilai ini ya udah penting nggak penting gitulah ya, kayaknya bisa diterima-terima aja itu bahwa keputusan Coach Sintayong untuk membawa skuad usia 22 itu masih banyak diterima oleh banyak kalangan, sehingga kita nggak terlalu berekspektasi di ajang Piala AFF Mitsubishi Cup Electric ini ya. Namun ketika hasil minor yang kita dapat dan kita nggak lolos dari penyisihan grup, ini membuat isunya makin kenceng. Ada beberapa pandit di luar sana ataupun pengamat sepak bola yang mengkritisi gaya bermainnya Sintayong, bisa dibilang hanya mengandalkan lemparan jauhnya ala Pratama Arhan, dan nggak punya plan B, plan C, dan seterusnya dalam meracik strategi dalam kondisi tertekan seperti itu ya. Bahwa bukan soal usia dua-duanya, tapi terlihat bagaimana racikan ala Sintayong ini sepenuhnya mencerminkan kualitas dia. Udah mulai nggak yakin nih atas peluang lolosnya kita ke ajang Piala Dunia nanti kalau strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong ini kayak gini-gini aja. Di kubu yang vokal untuk mengkritisi Coach Sintayong ini beranggapan bahwa nanti pun kalau menukangi kembali di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde 3 nanti pada level pemain yang berbeda, timnas senior nanti bakal kayaknya sama aja nih, bakalan gayanya begitu-begitu aja, dimana kita cenderung permainan kita agak bertahan dan sesekali untuk menyerang dalam momentum serangan balik ya. Yang diinginkan bagi mereka adalah melihat
timnas Indonesia pada level dan budaya Indonesia dalam permainannya itu yang menyerang gitu ya. Bak bola salju ya terus bergulir, isu ini digoreng, berembuslah tagar STY out waktu itu ya. Diperkeruh lagi menurut saya oleh orang-orang federasinya juga ya, yang tampil di media makin menebalkan rasa kecewa ataupun keinginan untuk mengganti pelatih kepala kita, Coach Sintayong. Namun pada waktu itu ya bisa dibilang secara cek ombak gitu ya, ternyata publik itu masih cintanya tuh masih besar sama Coach Sintayong dan berharap ataupun memiliki keinginan agar diberi kesempatan dulu lah Coach Sintayong menyelesaikan tugasnya yang dia sudah mulai dari awal membawa timnas kita sampai pada level yang saat ini. Namun kenyataannya kita sebagai penikmat, sebagai insan bola yang cuma bisa nonton, pada akhirnya realitanya federasi berkata lain, diwakili oleh Bapak Ketum Bapak Erick Thohir di tanggal 6 Januari kemarin resmi diumumkan dipecatnya atau diberhentikannya Coach Sintayong, meskipun kontraknya STY itu sebenarnya masih 2027 nanti ya. Artinya masih menyisakan 2 tahun kontrak, dan artinya pihak PSSI itu pastinya memberikan kompensasi kepada beliau karena sebelum masa baktinya habis pihak federasi sudah memutus kontraknya atau bisa dibilang di PHK gitu ya. Terkandung indikasi PHK yang dikatakan oleh Bapak Sumarji juga dalam jumpa pers yang dilakukan di 6 Januari itu ya. Dan akhirnya media sosial kita diramaikan oleh berita-berita Coach Sintayong, pelepasan Sintayong, rasa terima kasih dari publik, figur, dan seterusnya. Bisa dibilang kita masih menyimpan kecintaan terhadap beliau dan berharap masih beliau yang menukangi timnas Indonesia. Namun faktanya yang kita terima, kita nggak bisa lari dari kenyataan bahwa federasi sudah memutuskan untuk mengganti pelatih kepala timnas Indonesia. Dalam poin di jumpa persnya itu pun yang bisa kita tangkap adalah yang dikatakan secara gamblang oleh Bapak Ketum Erick Thohir itu ya, pelatih ini berasal dari Belanda, dari benua Eropa, dan dijadwalkan pada 11 Januari ini sudah mendarat dan akan diperkenalkan secara resmi di tanggal 12 Januari nanti ya. Ya namanya netizen Indonesia ya tuh, secara nguliknya itu kan cepet banget, kekuatan netizen Indonesia itu kan udah nggak bisa diraguin lagi ya. Bocoran-bocoran di media sosial ternyata mengerucut kepada salah satu nama, yaitu Patrick Kluivert ya, yang bakal menggantikan posisi pelatih kepala timnas Indonesia Coach Sintayong. Dan juga dipertebal lagi sama akun Fabrizio Romano, di mana dia secara resmi mengatakan bahwa udah here we go, Patrick Kluivert dikontrak dengan durasi 2 tahun untuk menukangi timnas Indonesia. Dan beredar kabar lagi yaitu Louis van Gaal sebagai direktur tekniknya ya, atau Dirtek. Dan duet ini menuai pro kontra juga nih. Ada yang skeptis di kalangan netizen, ini udah terbagi 2 kubu lagi terbagi 2 kubu. Ada yang skeptis, juga ada yang ya nerima-nerima aja lah. Tapi kalau menurut pengamatan saya sih kurang lebih hampir 90%, jika bocoran ini benar, Patrick Kluivert yang akan menukangi timnas Indonesia, hampir 90% yang saya amati sih kayaknya skeptis ya. Kalau pemilihannya ini benar-benar terjadi jatuh ke Patrick Kluivert. Berdasarkan apa? Berdasarkan karirnya dia itu menjadi pelatih kepala bagi timnas Curaçao. Dan track recordnya pun lagi-lagi dikuliti sama netizen Indonesia, yaitu saat menukangi timnas Curaçao itu dibantai 0-4 oleh timnas Bahrain dan juga kalah 1-2 oleh timnas Australia. Bagi yang belum tahu, timnas Curaçao juga kan para pemainnya juga diisi oleh eksodus negara Belanda gitu ya. Dan juga ada salah satu sedikit testimoni dari akun yang mengaku ini dari akun timnas Curaçao bahwa Patrick Kluivert ini bagus secara perekrutan terhadap pemain, namun secara taktik dia ini nggak jago-jago banget. Bahkan pemain yang kebanyakan eksodus Belanda ini tuh nggak ngerti apa yang diperintahkan sama Patrick Kluivert, sehingga timnas Curaçao ya hasilnya minor juga gitu ya. Dan terakhir dia itu melatih klub dari Turki ya, dengan track rekornya 20 kali, cuma 20 kali bertanding, 8 kali menang, 6 kali imbang, dan 6 kali kalah ya. Nah itu secara teknis dia dalam karir melatihnya dia ya, nggak sehebat ketika dia menjadi pemain waktu itu ya. Nama dia sebagai pemain itu tidak sementereng ketika dia menjadi pelatih ya. Ditambah skeptis lagi bahwa narasi yang beredar kencang pemilihan Patrick Kluivert ini tuh agaknya sedikit banyak orang berharap jangan dia deh, yaitu ketika diketahui Patrick Kluivert ini itu punya rekam jejak dalam dunia pendidikan ya. Sisi gelapnya Patrick Kluivert yang diyakini memiliki hutang
sekian miliar dalam konteks perjanjian ini ya. Berdasarkan hal-hal tersebutlah bahwa warga Indonesia itu kayaknya skeptis dalam memandang masa depan timnas Indonesia di bawah asuhan nanti Patrick Kluivert. Ya bisa dibilang ini adalah keputusan tidak populer namun visioner atau blunder maksudnya. Nah, dan yang menarik ketika ditanya apakah ini ada tekanan dari pihak mafia dan sejenisnya seperti itu, tegas-tegas Bapak Erick Thohir itu mengatakan bahwa dia itu bukan tipe pemimpin yang bisa diatur-atur ataupun ditekan-tekan ya, kurang lebih seperti itu. Ini menegaskan bahwa dalam kasus pemecatan Sintayong ini tuh nggak ada unsur ataupun indikasi dari tekanan dari mafia bola dan sejenisnya ya. Dari pernyataan ini saya berharap ya bahwa ini adalah benar-benar visi yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir untuk perkembangan timnas Indonesia ke depannya. Intinya ini adalah murni visinya beliau lah, bukan tadi ya yang sebagian netizen itu mencium adanya bau-bau ditekan oleh mafia dan sejenisnya, namun udah dibantah, sekali lagi sudah dibantah dalam jumpa pers oleh Bapak Erick Thohir itu. Jadi kalau bicara tentang asumsi ya, banyak yang beredar dan berkeliaran di luar sana ya, jika yang menjadi faktor alasan federasi ini memecat Coach Sintayong juga salah satunya adalah bahwa kita tahu Coach Sintayong itu adalah warisan ataupun rekrutan dari Bapak Iwan Bule ya. Di masa kepemimpinan beliau lah Bapak Iwan Bule itu mendatangkan Coach Sintayong. Jika timnas Indonesia kita benar-benar berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, maka sesungguhnya Bapak Erick Thohir itu tidak sepenuhnya berperan dalam kelolosan tersebut. Dikarenakan ya bahwa Coach Sintayong adalah warisan Bapak Iwan Bule, maka Bapak Erick Thohir pun ingin segera menggantikan pelatih selanjutnya ini, bahwa nanti bakalan jika kita lolos ke Piala Dunia 2026, maka ini adalah kemungkinan Bapak Erick Thohir ingin diingat ini adalah warisan sepenuhnya dari tangan dinginnya beliau. Ini menurut pendapat ataupun opini yang beredar gitu ya. Dan juga ada asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa di kubu federasi ini tuh sebenarnya udah lama gitu ya, agak sedikit kurang menyukai tentang gaya kepemimpinannya Coach Sintayong dalam menukangi timnas Indonesia ya. Dan juga ada asumsi yang menurut saya masuk akal juga nih, kalau Pak Erick Thohir ini tuh sangat berambisi ya, ambisius banget untuk meningkatkan timnas Indonesia itu dalam ranking FIFA agar bisa tembus 100 besar gitu ya, dimana nantinya bakalan menjadi nilai plus bagi nanti pemain diaspora selanjutnya yang untuk direkrut berkaitan dengan karir para pemain diaspora selanjutnya ya. Karena kita tahu aturan di liga-liga Eropa itu bahwa yang dapat bermain di liga-liga mereka itu, di liga-liga top Eropa itu negara-negara yang berada dalam jajaran 100 besar ranking dunia. Masuk akal juga, jadi program akselerasinya terhadap timnas Indonesia saat ini itu segera harus dicapai sebelum masa jabat beliau berakhir ya. Dan saya rasa sih, prediksi saya sih Bapak Erick Thohir bakalan manjang nih. Keinginan saya itu sih ya, lebih tepatnya secara subjektif, bahwa bagaimanapun kebijakan apapun itu yang dilakukan Ketua Umum Federasi kita, sejauh ini Ketua Umum terbaik lah dalam peran beliau sebagai Ketua Umum ya. Bagaimana pemahaman dia akan bisnis, relasi, dan juga kecintaan beliau terhadap sepak bola, ini menjadi nilai plus ya bagi beliau. Dan banyak harapan juga kan dari insan sepak bola bahwa Pak Erick Thohir ini harus perpanjang masa jabatnya lah. Saya yakin kalian semua masih menyisakan kecewa lah karena belum siap untuk ditinggal Coach Sintayong secepat ini ya kan, di luar ekspektasi kita. Namun mungkin ada beberapa yang mengharapkan kenyataan ini memang benar-benar harus terjadi ya. Karena ini pertaruhan sangat besar. Jika nanti skenarionya pergantian pelatih di tengah jalan ini menuai kesuksesan, maka pahlawannya adalah Bapak Erick Thohir. Namun bagaimana kalau kita berandai-andai, amit-amit gitu ya, jika skenario pergantian pelatih menuai kegagalan, lantas siapa yang mau disalahkan? Saya rasa ini adalah pertaruhan besar, keputusan besar yang dibuat oleh federasi dengan pertimbangan, penuh banyak pertimbangan, sematang-matangnya. Harapan saya sekali lagi ingin melihat persepak bolaan kita maju. Pastinya keinginan kita semua persepak bolaan kita itu ada pada masa pencerahan, bukan masa kegelapan di masa lalu. Nasi sudah menjadi bubur, Coach Sintayong sudah tidak menjabat lagi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kita sebagai insan sepak bola yang hanya menatap dari layar kaca dan menyimak, kita tunggu aja perkembangannya, dan patutnya kita mengawal segala bentuk yang berhubungan ataupun menyangkut tentang timnas Indonesia
untuk selalu dibawa ke arah konstruktif ya, jangan destruktif, kurang lebih seperti itu. Kita tunggu aja nanti perkembangan seterusnya buat timnas kita, dan kita wajib kawal timnas kita. Apapun itu kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh federasi, kita sebagai penikmat ya hanya bisa nyerang ini aja palingnya media sosial gitu ya. Ya bisa mempengaruhi, juga bisa enggak. Kekuatan netizen itu kan ya unik gitu ya, bisa dibilang unik, bisa mempengaruhi ataupun juga tidak. Jadi teringat lagi ketika di masa yang lalu pergantian ataupun transisi dari Luis Milla menuju Sintayong ini juga kan, Sintayong juga diragukan nih dalam menukangi timnas karena kita udah terlalu cinta akan Luis Milla yang membawa filosofi Villanesia dan ada progresnya gitu ya dalam timnas kita. Namun lambat laun kan Coach Sintayong ini dapat membuktikan dengan segala prestasinya dan sejarah-sejarah yang dia buat bagi timnas kita hingga kita pada titik ataupun level yang saat ini, dimana waktu itu timnas Indonesia juga kan nggak baik-baik aja ya, ada di peringkat 150-an berapa gitu, sampai sekarang kita sudah berada di level internasional dengan ranking FIFA itu di sekitar 120-an ya. Ya cuman tadi aja itu ganjalannya di AFF menjadi seperti kayak jadi momentum bahwa waktu yang tepat untuk mengumumkan diberhentikannya Coach Sintayong. Dan inilah beberapa poin-poin yang sudah dirangkum dalam jumpa pers yang dilakukan PSSI per tanggal 6 Januari itu ya, sekaligus meresmikan pemberhentiannya secara kontrak dengan Coach Sintayong. Sekali lagi, ini adalah pertaruhan besar atas elektabilitas ataupun pamor dari Bapak Erick Thohir ya. Sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2027, beliau ini sangat berambisi untuk meningkatkan ranking FIFA Timnas Indonesia dan juga lolos Piala Dunia. Jika skenario pergantian pelatih di tengah jalan ini berhasil, maka Pak Erick Thohir lah yang akan menjadi pahlawan. Namun, apabila skenario ini gagal, biasanya kita bakalan nyari siapa yang pantas disalahkan. Nah, begitulah kira-kira kecepatan atas dinamika yang terjadi di persepak bolaan kita. Gimana tanggapan kalian atas diberhentikannya atau dipecatnya Coach Sintayong ini sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2027? Boleh tulis di kolom komentar. Untuk sebuah apresiasi pada channel saya Prasanggi Story, kalian bisa kasih like, subscribe, komen, juga share-nya. Kita bakalan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya yang menarik dan unik untuk disimak. Singkat cerita, saya Prasanggi pamit undur diri. Salam tuang rasa, tuang cerita.